Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Qiratul Kitab. Zadatul Syekh Sayyid Habib Muhammad Hamad Zadatul Hadith Syekh Rahim Sayyidina Ta'ala Bitulahiyah Ma'asyarifah Bi'anullah Yudha alaina min barakatuhi wa salihi wa amali wa ulum wa nafati wa karamati fitul akhirah Bi'anullah jamala wa kamala wa sa'ada wa baraya wa khairu min akhir wa nafutu wa nuhu sallallahu sallallahu wa sallam wa nashukru wa nashukru wa nashukru wa ويقضي هوائجنا يقضي هوائجنا حاجتنا وآخر بما لا تمر فأتنا حملنا من هذه الدنيا وكلنا صلحنا وإنك لما هو صحيح وتأكيد تدري وتعلم وتعلمي رسول الله شيخنا والعبد النبي صلى الله عليه وسلم يسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlana al-islam wal iman wa tsabbitna lana alaina bil istiqamah fi talab al-ilm. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح المولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا أنت الرحمن وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yang insya Allah tidak kita ragukan lagi bahwasanya ini tempat yang sudah diridhai oleh Allah, tempat sudah diampuni oleh Allah, tempat yang sudah dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan niat kita mencari keridhaan Allah, mencari rahmat maghfirah Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya, pengikutnya dan orang-orang yang cinta kepada mereka hingga yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah asatidz wa ikhwan rahimani rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Zadatul Da'i ila Ashraf al-Masai yang dikarang oleh Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh bin Salim Mu'tawabah bin Hayati. Akhirnya sudah kita bahas sebagian tentang hadis Fadail Qira'atul Quran, ya Fadail Quranul Karim. Sekarang kita akan melanjuti hadis yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Allah subhanahu. Wa man qara'aha kana lahu nuran yaumal qiyamah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini enak. Hitungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, hebat, luar biasa. Ya, ini Nabi Muhammad menunjukkan hadiah buat kita. Ya, pahala yang luar biasa buat kita. Ya, jangan sampai kita di dunia ini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong yang lebih hebat cintanya kepada kita dibanding tinggi kita dewek cinta pada diri kita dewek, dibanding ke wong tua kita cinta sama kita, dibanding ke wong yang merasa diri dia cinta sama kita, itu Nabi Muhammad lebih hebat cinta sama kita. Ini jangan sampai kecintaan Nabi Muhammad SAW kita kecewa. Jangan sampai
Suatu yang mulia ini tak bersama kita, kita sia-sia. Bahkan jangan sampai naudzubillah min dzalik kita sakit ke hati Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan-perbuatan yang kotor dalam diri kita, baik itu zahir kita maupun batin kita. Ya, sehingga Nabi Muhammad SAW dengan perbuatan kita tersebut mengasuh diri dia disakiti, mengasuh diri dia dikecewai kerana sudah kecintaan sama beliau kepada kita disia-siai. Kecintaan beliau sama kita, harapan beliau sama kita, keinginan beliau sama kita, kita hina, kita sia-siai, kita kecewakan. Nah, jangan sampai itu ada dalam diri kita. Nah, ini hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Saking beliau sayang sama kita. Ya, beliau sudah meninggal ke kita berapa abad, akan tapi dengan hadis-hadis beliau, dengan peninggalan-peninggalan beliau yang bisa memberi kemanfaat buat kita, sehingga kita bisa dekat sama Allah, dekat sama Nabi Muhammad SAW, dan bisa bilang sesungguhnya Allah. Ini hadiah-hadiah yang beliau beri. Salah satunya yaitu kata Nabi Muhammad SAW, man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa yang mendengar, ya, makanya hati-hati ikhwan. Kalau ada orang yang ngaji, jangan pernah kita bersuara, ya, jangan pernah kita merokok, ya, jangan pernah apapun aktivitas kita. Dengar ke, ya, dengar ke. Kata Nabi Muhammad SAW, man istama'a ila ayatin min kitabillah, barang siapa yang mendengar ke sikok ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dari wong yang maca Quran, ya, kutibalahu hasanah mudha'afah. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi ke dia, wong tersebut akan mendapatkan hasanah, kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, ini kita dengar sikok ayat. Contoh alif lam mim, kau macam sikok ayat. Itu kebaikan itu bakal mendapatkan kita berlipat-lipat ganda. Ya, apalagi dengarnya berapa ayat. Ya, jangan kita sia-sia, jangan kita hina diri kita. Ini hadiah dari Nabi Muhammad. Ya, hadiah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kita sia-sia, ya, kita bahkan kita anggap sepele ya. Bahkan auzubillah dari kita anggap tak ada makna. Ya, hati-hati. Nah, makanya kalau di situ ada dalam hadis lain, itu berhati-hati, kita sudah berkalah. Auzubillah. Ya. Waman qara'aha kana lahu nuran yaumil qiyamah. Nah, Allah SWT. Bang siapa yang membacanya, ya, yang baca Al-Qur'an. Ini makanya alhamdulillah di sini kamu butuh bang. Ya, yang adik-adik. Betul bang kamu. Di sini kamu diajar baca Al-Qur'an. Ya, diajar baca Al-Qur'an setiap malam kan. Nah, betul bang, kamu betul bang. Beruntung. Ya, bahagia kamu. Karena apa? Allah jadi ke setiap bacaan kamu itu nur, cahaya di yaumul qiyamah. Maka di akhirat kan di yaumul qiyamah itu beda loh. Wong yang suka baca Quran dengan wong yang tidak pernah baca Quran. Cahayanya dia akan menyinari wong yang tidak pernah baca Quran. Ya, wong bahkan wong yang tidak baca Quran dia iri sama kamu. Anak kenikmatnya wajah kamu. Ya, anak kenikmatnya wajah wong yang baca Al-Quran. Karena apa? Allah ciptakan nur cahaya dalam wajah di. Ya, subhanallah. Ini hebat itu Nabi Muhammad SAW. Ya, betul Pak. Makanya semangat. Jangan pernah kita pantang juga ya, dalam bab baca Quran. Afwan, anda tidak pernah baca Quran. Ya, belajar. Ya, cakap tidak baca apa ini yang solat di fardu maghrib. Baca asal-asal. Rasanya ini habis boleh tak? Boleh. Untuk dia pemula, bukan harus setiap hari. Yo, dengan niat dia untuk nak belajar. Kalau niat dia cuma baca itu tak sah solatnya. Jadi harus pakai bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Usul di fardu maghrib, usul di fardu zuhri. Saja punya solat maghrib 3 rakaat, fardu lillah ta'ala bahasa Indonesia. Boleh kata dia tak bisa pakai bahasa Arab pemula. Bukan nak setiap solat harus pakai bahasa Indonesia. Bukan. Ya, harus pakai bahasa. Nah, ini belajar. Ya, himmat tu rijal tu cepat. Yo, semangat yang lelaki itu akan bisa menghancurkan satu gunung. Ya, semangat kita lelaki, jangan kita jangan sedih. Mahnus. Tahu mahnus? Karena bukan betina bukan letak. Jadi dia ajak beribadah malas. Bagi dia ajak maksiat cepat. Nah, itu mahnus namanya. Mahnus.
Ya hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Banyak tak dari kalangan kita. Ya, banyak tak kita buang dia. Ya na'udzubillah min. Hati-hati, jangan sampai mata kita diberi nikmat oleh Allah, kuping kita diberi nikmat oleh Allah, mulut kita diberi nikmat oleh Allah, hati kita yang diberi nikmat oleh Allah, kita kotori dengan bermacam-macam maksiat. Mata dengan kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mata yang kita memandang dengan mata yang sinis, ya, mata yang hina, ya, mulut kita dengan mulut yang mengatai orang yang tak baik-baik, mengomong kotor, mengomong yang tak baik, mengibat orang, menghasut orang, mengadu domba. Kuping kita ni, ya, yang diberikan oleh Allah mulia, sempurna kuping. Ya, ada orang kuping tak kan? Kita sempurna. Ya, ada orang itu tak kata, kita sempurna. Mata orang tak kata, kita sempurna. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hina ke kuping kita dengan mendengar hasutan-hasutan orang, dengan mendengar omongan-omongan orang yang tak kata manfaat, yang sehingga membuat hati kita ni kotor. Ya, dengan buat pikiran kita kotor, mulai ngadu domba, pikiran kita mulai hasut ibu, pikiran kita mulai nak ngasuh diri paling hebat ya. Ya, karena apa? Tak pernah kita membaca Al-Quran. Kalau yang sering baca Al-Quran, hatinya akan sejuk. Ya, talak nuran fi qalbi. Dia akan bersinar hati dia untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu bisa mendekat sama Allah. Orang yang tak pernah baca Al-Quran, hatinya akan berkarat. Ayo, bersodak, ya, hatinya akan berkarat. Kalau lah berkarat, mulai syaitan masuk sama dia, ngadu domba, ngasuh diri paling hebat, ngasuh diri kita paling banyak, ngasuh ini apa ibadah paling hebat. Nyala aku uang ini, uang nikmat, uang dengan hinung. Ya, mendengar ke satu pihak tanpa mengkoreksi lagi. Itu hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu hati sudah berkarat, uang lah berkarat, ini na'udzubillah dari haram bagi dia untuk masuk sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apalah belum dosa. Makanya ya ikhwan, ingat dalam cerita tu, ya, dalam satu cerita itu tangan kanan Nabi Muhammad SAW ini diberikan catatan wong yang sudah ahli surga. Ya, catatan wong ahli surga, yang mana catatan ini namu-namu umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah ditentukan oleh Allah, wong ini ahli masuk surga. Tidak acak berkurang dan tidak acak bertambah. Dan sebelah kiri ini, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada sama kita ya Allah. Ya, catatan nama-nama umatnya Nabi Muhammad SAW yang mana nama-nama tersebut sudah diwajib oleh Allah masuk dalam surga. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Jangan sampai untung kita masih diberi oleh Allah nikmat. Catatan sebelah kiri ini ada nama kita. Dan catatan yang sebelah kiri ini ada nama kita, sehingga kita tak baca bisa mandang wajahnya Rasulullah SAW, sehingga kita tak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kotori hati kita, pikiran kita, nikmat-nikmat apa yang ada dalam diri kita hina. Ya, makanya bacalah Quran. Ini hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Quran ini adalah kalam Allah. Ya, secara tidak langsung kita sudah berbicara, dialog sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Allah. Ya. Nah, ini dalam bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca 10 ayat, 10 ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kitabnya Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, lam yuktab minal ghafilin. Wong tersebut tidak termasuk dari golongan wong yang ghafil, wong yang lalai. Wong yang hatinya pasti akan dibersihkan dengan nurnya, cahayanya Al-Quran. Ya, wong yang pasti akan dibersihkan pikirannya dengan nur cahayanya Al-Quran. Wong yang pasti matanya akan dilihat oleh Allah dengan nur cahayanya Al-Quran. Kupingnya pun akan didengar oleh Allah dengan nur cahayanya Al-Quran. Makanya baca Al-Quran, belajar gitu, walaupun sedikit-sedikit. Jangan sampai sehari kita tidak pernah nyenggol Al-Quran. Na'udzubillah. Jangan cek petakuan bulan puasa lah. Bulan puasa cek petakuan gitu. Oh, sejus. Ini yang dua puasa. Mana kita pernah nyenggol Al-Quran lagi. Pernah kita baca Al-Quran. Jangan sampai kamu hina. Ya, haram kamu akan mendapat syafaat Al-Quran di yaumul qiyamah. Salah satu syafaat yang
besok dapat dari kita adalah syafaatnya dari Al-Quran. Maka kerja syafaatnya Al-Quran itu salah satu syafaat kubro. Salah satu mendapatkan syafaat yang paling hebat yang bisa mendapat syafaat Al-Quran. Waman goma bimihati ayat kutiba lahu minal qanitin. Allah menja'alna minhu. Semoga kita bisa menjadi golongan ini. Bang siapa yang membaca 100 ayat dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, wong tersebut sudah termasuk dari golongan wong yang taat sama Allah. Ingat, ini yang dinamakan wong taat. Ingat dia baca Al-Quran sampai 100 ayat, dikit 100 ayat. Jangan kamu mikir, wah banyak yang satu. Tak sedih. Sedih? Kita main HP jam-jam. Baca. Siapa main ayat baca Al-Quran? Dia mau jam tak kira Quran itu. Baca buku dalam tanda. Siapa kamu mau apa? Apa namanya? Maba. Main apa? Maba. Baca apa jam-jam main apa-apa. Pilihan kita baca Quran. Baca buat di sini. Baca Quran. Apa kamu tak sabar lagi lah. Bukan HP kalau megang ini, megang apa. Ada cepat-cepat keluar baca. Dia baca Quran, keluar langsung sudah keluar. Bukan akan ngiri baca Quran, bukan deh. Keluar langsung sudah main HP. Tak sabarlah megang HP, cabut taruh dulu. Waktu baca Quran stop, tinggal ke aktivitas dunia. Agak lah maba apa di urusan akhirat. Kan urusan dunia ni kita sana. Tak tahu saya antara kita mungkin. Ya mungkin di antara kita. Mari, ada ibu beliau sama kita, ada ibu di sini. Sekarang sudah ada kata lagi. Ya mungkin salah satu dari kita mungkin beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tahu, maka jangan kita hina diri kita sehingga kita tak pernah baca Al-Quran. Ya na'udzubillah min. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Apa? Di situ dah kata baca Quran. Yang rumah yang tak pernah dibaca Al-Quran sama seperti kuburan. Makanya ada cerita ada orang ini Kalimantan. Sikap ulama yang hebat, wali aulia ilah. Jadi nyingok ilah dia ni pergi ke Kalimantan sana, daerah Jawa, bukan Kalimantan apa, bawa ke Indonesia. Jadi si jingoknya di ujung kulon sana, pas dia naik mobil, di jingok di ujung kulon sana ada sikap rumah yang mana rumah tersebut bercahayanya luar biasa sampai ke cahaya. Di cahaya unggung itu tinggi luar biasa. Akhirnya di jingok yang oleh ulama ini dekat ini rumah siapa lah ini. Tak tahu di jingoknya rumah kubur. Ya rumah yang mungkin alhamdulillah mungkin layak untuk kita. Dia layak untuk dia ni. Ya syukur di atas nikmat Allah yang diberi sama kita. Akhirnya pas ulama datang tersebut, duduklah ulama tersebut. Langsung ditemuinya adalah seorang nenek yang umurnya sudah mungkin 90 tahun. Ya, 90 tahun lebih. Ulama tersebut langsung doa, minta doa ya gede, ya nenek, ya ibu, tolong doakan aku nih. Biar aku bisa mendapatkan keberkahan dari kau, biar aku bisa mendapatkan nur cahaya dari kau yang Allah beri ke sama kau. Akhirnya nenek ni ngomong, gede ni ngomong, apa dia ngomong apa cik? Karena dia masih tawadhu, dia masih rendah diri, dia ngomong apa kau minta doa sama aku tidak layak minta doa. Ya aku ni hamba Allah juga yang lemah. Akhirnya nenek ngomong, apa kau ngomong cik itu? Aku ni sesungguhnya tidak ada nak pengen nak ke rumah kau ni dah. Aku ni pengen nak ke tempat tujuan lain. Tapi tak kala aku di jalan, aku di ujung kulon sana sudah melihat nur cahaya di rumah kau ni. Maka aku kencing cahaya itu kencing sampai datang ke rumah kau. Maka aku pengen aku tanya, apa dia amalia kau sehingga Allah beri kenikmatan luar biasa di sama kau. Akhirnya alhamdulillah Allah masih mengizinkan aku untuk bisa mengajar uang yang untuk membaca Al-Quran dari aku gadis sampai sekarang. Aku ajari dia baca Quran, aku ajari dia tentang bab hati,
Aku ajari dia tentang bab akhirat. Ya, apa ajari dia terus. Alhamdulillah sampai sekarang aku masih tak pernah lepas untuk mengajar mereka tentang membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin dari situlah aku menjaga hati aku yang bersih, jaga hati aku dari kotor-kotoran, sehingga kotoran tersebut masuk dalam hati aku dan aku mengamal ke bacaan Al-Quran, sehingga Allah beri kenikmatan tersebut sama aku. Ya, alhamdulillah tak kalah ulama tersebut beberapa hari keluar dari rumah dia, Allah cabut ini nyawa. Allah cabut ini nyawa karena Allah takut hatinya mulai takut dia mulai rusak. Allah sayang sama dia, Allah cabut dia. Karena apa? Jangan sampai hati bersih, jangan sampai hatinya yang mulia, pikirnya yang mulia, pembacaan Al-Quran yang mulia, niatnya yang mulia, akan datang pujian-pujian dari makhluk Allah yang hina untuk bisa menyebabkan hati dia kotor. Nah, itu akhirnya Allah cabut karena sayang dia sama, karena Allah sayang sama dia. Nah, ini kebesaran wong yang hobi membaca Al-Quran. Di dunia Allah berikan tu cahaya. Wong yang baca Al-Quran akan sedap pandang wajah dia. Dan wong yang baca Al-Quran tersebut akan diberikan nur di antara anak bainal wajih. Ya Allah akan memberikan cahaya yang bersinar-sinar di muka dia. Ini wong yang hobi yang baca Al-Quran. Atau kita juga orang ahli maksiat itu, ahli maksiat yang hatinya kotor, pikirannya kotor, hobi berzina, hobi apa, yang lainnya tidak punya gitu, yang lainnya nyaman. Benar-benar ajalis danis, ya, buang itu akan bersama teman dia dulu. Ya, ini kalau misalnya dalam hadis itu jangan kita ngomongin kita tidak boleh duduk sama maksiat, bukan tidak boleh, ya, boleh kita duduk sama maksiat, boleh, cuman dengan niat kita untuk bisa mengubah dia menjadi orang yang lebih baik. Nah, jangan sampai yang membuyang tak kata konsekuen dalam diri dia, tak kata pendirian dalam diri dia melok orang yang bahlul, mendengar omongan gua, melok minum, melok judi, ngasut ini, melok. Nah, ini orang yang tak kata pendirian dalam diri dia mulai katoi ulama dikatoi, dibitnah, di ini. Banyak sekarang medsos ini. Banyak ulama dicaci-caci, diadu domba. Ma'udzubillah min dzalik. Kita kalau ada paham dengan bab ulama mufawwid, kita serah ke sama Allah. Jangan melok-melok. Jangan tak bertakwa menghardik, mencaci, pakai menipu paling hebat, paling pintar. Jangan. Mufawwid kita serah ke sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia lalu bukan nak bertakwa lo. Atau ulama ini yang macam ini, ulama itu macam ini. Yo. Nah, TV video. Oke, sekarang tanya awal lo takuan lo, tapi itu gak masuk suku dewe. Ya, dia masuk suku belum tentu. Dan Alhamdulillah. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW yang sampai di rumah kita ni dijadikan seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, syaitan tak akan berlari. Bahkan dalam hadis itu kencing dia kalau dengar di dalam rumah tersebut ada rumah Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah. Dia baca surah Al-Baqarah, surah lain. Ya, saya tak akan lagi. Tidak akan pernah masuk di rumah kita. Ya. Dalam hadis lain Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil kitab syifa'un min kulli da'. Nah, ini mengaku ulama. Yo. Ini dalil ulama. Makanya jangan cak bertakwa, kita cak pakeman, tak pernah baca Quran, tak pernah baca BG, tak pernah baca ngamal-amalan, tak no aku wong. Yo. Kawinnya namanya jin. Aku cincin aku. Hah, dua ini dia aku baca aku. Lolo dulu temu dia. Soal tak pernah, apa tak pernah cak pakeman bismillahirrahmanirrahim. Cih, apa melok itu mungkin. Lolo kena luta dia. Bukan dapat syifa, dapat doa, dapat nambah penyakit kamu. Ya, udah pernah baca Quran, doa lu. Ah, sini cincin aku doa lu. Kalau dulu tuh ada di mana tuh? Di TV tuh dari peting kan. Nambahan ini meteor. Ayo, masuk sembuh. Nah, lalu. Ingat kalau memang gua ini mau ahli ibadah, bismillah, kalau ahli maksiat tinggal itu. Kalau tidak pernah sholat, tidak pernah apa hobi sanjung, ya dapat pengen ada puji dulu
perkataan ulama ini ya Syekh, ya Habib, ya Ustaz minta doa itu. Kenapa mereka tidak pernah lepas dari berzikir sama Allah? Tidak mereka tidak pernah bersolawat, tidak lepas bersolawat dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mereka tidak pernah lepas baca kitab Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hatinya mereka bersih. Maka kita layak minta sama mereka. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Fi Fatihatil Kitab Syifa min kulli da'. Obat segala obat. Ya, obat segala penyakit. Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini obat segala obat. Maka jangan pernah kita na'udzubillah min dzalik syak dengan bab ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Apa dia doa orang dia? Enggak syirik, doa sama ulama ini syirik. Inilah buyang dalam. Ya galak buyang. Coba. Ya, kalau tidak di kita dewek. Ingat, hati yang bersih macam tu. Allah lagi sakit macam teh hari. Ya, Fatihah hari. Karena di setiap Fatihah ada doa, ada obat. Syifa min kulli da'. Ya, ada obat dari segala penyakit. Maka setiap sesuatu yakin ke sama Allah, aku yakin. Ya, aku dia yakin bahwasanya Allah yang memiliki kita kenikmatan. Tunggu lagi. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW, Iqra'u suratul Baqarah fi buyutikum fa inna syaitan la yadkhulul baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, bacalah suratul Baqarah kata Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan la yadkhulul baitan, karena syaitan tidak akan pernah masuk di rumah wong yang suka baca surah Al-Baqarah. Ya, baca ayat Al-Quran. Nah, baca di rumah. Ayo, baca kamu di rumah kamu, di tempat sini, tempat mana beribadah kamu, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Ayo. Al-Quran syifa' lil mu'minin. Al-Quran itu syifa' bagi orang mukmin. Apa? Ya, kalau kita yakin dengan lidah kita yang sering berzikir sama Allah, bukan untuk menghina, bukan untuk mencaci, bukan untuk mengadu domba, bukan mengasu diri paling hebat. Ya, lidah ini akan membawa kita tentang kebaikan. Kalau kita baca Al-Quran, ya Allah akan mudah lidah kita untuk menuju kebaikan, bukan menuju ke maksiatan. Ya, mata ini, kalau memang mata ini memang diberi oleh Allah dengan nikmat, kamu bersyukur nikmat Allah, ya akan Allah giring mata ini untuk memandang sesuatu yang baik. Ya akan menggiring kamu memandang sesuatu yang nikmat. Ya, memandang tubuh kamu dengan pandangan kasih sayang. Ya, pandang tubuh kamu. Ya, memandang tubuh kita, pandang dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dengan pandangan rahmat dengan tubuh kita. Ya, ini giring tubuh dulu. Malam-malam. Ya, alam kamu sesuatu. Ya, keberkahan hidup kita ada 3. Nabi Muhammad SAW Abu Kasalat abad kita ni ada 3. Orang tua kita, mertua kita, guru kita. Nah, orang 3 ekor ini pandangan mereka dengan pandangan rahmat. Bantu mereka ini dengan bantu kita semaksimal mungkin. Orang tua kita sakit, bantu mereka. Ayo, bantu mereka, kecil mereka. Minta doa-doa dari mereka. Karena kehidupan, kenikmatan hidup ini ada sama mereka. Ya, ada cerita wong yang ngasuh diri dia paling hebat. Ya, siapa yang sahabat Nabi yang didoakan Nabi punya kambing ini, dapat kambing banyak. Apa namanya? Sauban ya. Tuan, Sa'labah. Ya, sahabat Nabi namanya Sa'labah. Ini Allah Nabi Muhammad SAW kisah. Ini Sa'labah. Ini orang yang paling miskin, salah satu orang miskin di sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan dia pernah sholat berjamaah sama Nabi harus bergantian sama bininya. Ya, dia punya kain termasiko. Setiap kali dengan sholat sama Nabi balik masuk ke ikut. Bininya pakai kain yang bersih. Ya, laki kain yang bersih itu masiko. Laki yang ditampal kan. Dia tak layak untuk sholat. Dia tampil untuk Allah.
Sudah bini lagi, sudah timbulnya lagi cucinya, dari kesigannya. Sampai akhirnya bininya ngomong sama sahabat, "Wahai suamiku, coba kau minta doa sama Rasulullah supaya kehidupan kita ini agak makmur dikit, supaya hidup kita ini agak naik dikit." Ini gurunya nih, Rasulullah SAW. Soal dikeluarkan Amin. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling hebat, paling dicintai Allah, yang tak diragu lagi bahwasanya doa beliau pasti dijawab oleh Allah. Akhirnya dimarahi Rasulullah, kita kan aku dikit soalnya aku sholat, kalau sholat gantian sama bini aku kain, karena aku bersikap kepada Allah, tolong bikin doa aku. Ya Rasulullah, doa minta sama Allah, minta sama Tuhan kita supaya aku ini hidup agak makmur dikit. Kata Rasulullah lagi, kau belum pantas, kalau lama sama Allah kali 2 kali, akhirnya pas 3 kali doa Rasulullah. Ini Rasulullah, karena umatnya dia tidak mandang-mandang umat, dia tidak mandang-mandang siapa, dia aja, dia doa, ya Allah berikanlah sahabat ini harta yang bisa memberi keberkahan untuk dia. Sehingga cerita doa ini Rasulullah hebat, mustajab langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas singkat cerita, punyalah kambing diberi oleh sahabat kambing sepasang, ternaklah dia, beranak banyak lah. Yang dulunya sholat berjamaah 5 waktu, sehingga ngurus kambingnya agak telat. Banyak lagi, bukan telat lagi, agak bolong asal deh. Ya, subuh zuhur tinggal lewat, ujung-ujung sampai lah sikok gunung itu, sikok kampung itu punya kambing dia baru, sehingga dia lalai sama Allah, jauh sholat berjamaah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita, tak kalah waktu datang zakat, Rasulullah SAW minta zakat harta. Ya, dia punya ternak, minta zakat. Akhir singkat cerita, dia tak galak, makin ngomong dulu. Ya, makin ngomong. Oh, apa aku nak bayar zakat ini usaha dari aku yang ternak. Makanya lah, ngomong-ngomongan yang nak kena hazab tadi. Ya, usaha dari aku. Ya, bukan dari Rasulullah, bukan doa Rasulullah. Mana? Ngomong-ngomongan na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali, 2 kali, akhirnya 3 kali ditolak oleh Rasulullah zakat kalau dia kerja. Ini Rasulullah, kalau Rasulullah mengharam melarang ini berzakat, na'udzubillah, dia akan bisa mendapat ke pandangan dari Rasulullah SAW. Akhirnya dia bertobat Rasulullah. Kegenaannya tak agak ubah lagi. Sadar akhirnya dia. Sadar kenapa dia kurang dekat sama Allah, kurang dia bersedekah atau untuk sama Allah. Singkat cerita, uang tadi abang tadi mulai Rasulullah meninggal, nak bersedekah, mulai zakat, mulai sedang bakar. Saya nak bakar tidak berani. Apa Rasulullah pun tidak beri zakatnya, apalagi aku ni siapa aku. Sampai lah Sayyidina Umar bin Khattab, yang khalifah Sayyidina Umar bin Khattab baru diterimanya karena dia mengasuh tubuh Allah, karena dia mengasuh taubat sama Allah, sebenar-benar taubat penyesalan dia sama Allah. Allah akhir diterima lah zakatnya, tak kalah zakat ini dia meninggal harta yang sangat habis. Harta yang sangat habis. Karena Allah telah menerima zakat dia. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita na'udzubillah dari hati kita, pikiran kita, sehingga kita lalai dengan Allah, lalai dengan Rasulullah SAW, lalai untuk mensyiarkan agama Rasulullah, lalai kita membaca Al-Quran. Ini azab-azabmu yang akan mendapat kenikmatan dunia yang meninggal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senang sekali untuk bisa membaca Al-Quran Allah, untuk bisa membaca kalamnya Allah, untuk bisa memandang Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nikmat-nikmat Allah berikan sama kita selalu bertambah dan selalu bertambah, sehingga kita pandai bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita di akhir hayat kita bisa membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran bisa memberi syafaat kelak di yaumil qiyamah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sendiri yang bisa kita sampaikan. Minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا عوراتي وآمن راحتي وفي لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله بفضل وتناهي حمدا كثيرا دائما أبدا سائر الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومعمول ببدء ستر رسول مصطفى صلى الله عليه وسلم من الشفاء من الأمراض وقبل التنجيب ولمن وصلنا من الشفاء ونشفينا وشفيه شفاء كافنا شفاء علينا شفاء ظاهر وباطن ومن أهدنيه ومن صالحا وإلى حضر النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا انت الرحيم وانصرنا على الكافرين اللهم لا تجعل حدا من نبيك الشهاده اللهم لا سهل لما تسهل وانت تجعل حدا من الشهاده سهل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Demikianlah macam maulid dan juga pengajian di malam hari ini. Jemaah jangan kembali dulu. Ya.